Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aida. Saya dari Konsentrasi Public Relation. Di sini saya akan menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan literasi informasi dan literasi digital. Nah, selamat menyaksikan. Nah, ini adalah mind mapping dari literasi informasi. Bisa kita lihat di sini ada definisi literasi informasi, jenis literasi informasi, dan model literasi informasi. Nah, definisi dari literasi informasi itu ialah istilah information literasi pertama kali dikemukakan oleh Paul Zurkowski yang mengatakan orang yang literasi informasi adalah orang-orang yang terlatih dalam aplikasi sumber daya dalam pekerjaan. Setelah itu keluar definisi LI oleh Anzil, Australian and New. Kesepakatan definisi LI baru tercapai tahun 2005 tatkala IFLA, UNESCO, dan National Forum for Information Literacy menajak pertemuan tingkat tinggi di Biblioteka Alexandriana di Alexandria, Mesir. Nah, selanjutnya itu ada model literasi informasi. Model literasi informasi ini ada 4. Yang pertama ada The Big 6, kedua The 7 Pillars of Information Literacy, yang ketiga Empowering Age, yang keempat Bruce 7 Phases of Information Literacy. Nah, yang pertama The Big 6. The Big 6 ini ada 6. Yang pertama yaitu definisi tugas. Definisi tugas definisikan masalah informasi yang dihadapi, identifikasi informasi yang diperlukan. Yang kedua, ada strategi mencari informasi, menentukan semua sumber yang mungkin memilih sumber terbaik. Yang ketiga yaitu lokasi dan akses, tentukan lokasi sumber secara intelektual maupun fisik, menemukan informasi dalam sumber. Keempat, menggunakan informasi. Hadapi misalnya membaca, mendengar, menyentuh, mengalamati, ekstrak informasi yang relevansi. Yang kelima yaitu sintesis, mengorganisasikan dari banyak sumber dan sajikan informasi. Yang keenam yaitu evaluasi, nilai produk yang dihasilkan dari segi efektivitas dan nilai proses, apakah efisien. Nah, yang kedua yaitu ada The 7 Pillars of Information Literacy. Yang ketiga yaitu ada Empowering Age. Empowering Age menggunakan pendekatan pemecahan masalah untuk resource-based learning. Menurut model ini, literasi informasi terdiri dari kemampuan untuk diantaranya identifikasi topik atau subjek, sasaran audiens, format yang relevan, jenis-jenis sumber. Yang selanjutnya yaitu ada eksplorasi sumber dan informasi yang sesuai dengan topik. Seleksi dan merekam informasi yang relevan dan mengumpulkan kutipan-kutipan yang sesuai. Selanjutnya, organisasi, evaluasi, dan menyusun informasi menurut susunan yang logis, membedakan antara fakta dan pendapat, dan menggunakan alat bantu visual untuk membandingkan dan mengkontraskan informasi. Literasi media mengakui pengaruh harian pada manusia yang berasal dari televisi, film, radio, musik, surat kabar, presentasi, penyebaran atau display informasi yang dihasilkan. Teknologi penilaian dan berdasarkan masukan dari orang lain. Dan yang terakhir, penerapan masukan, penilaian, pengalaman, kemampuan tahu bagaimana menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien sebagai mesin pemproses informasi. Bruce 7 bagian ini merupakan separuh bagian dari literasi teknologi informasi dan komputer. Yaitu separuh lainnya adalah literasi media. Bagian ini terdiri dari literasi perangkat keras dan perangkat lunak. Apa sih yang dimaksud dengan ancangan perilaku? Ancangan perilaku menyatakan untuk dapat digambarkan sebagai melek informasi, seseorang harus menunjukkan karakteristik tertentu serta mendemonstrasikan keterampilan tertentu yang dapat diukur. Nah, yang kedua, ancangan konstruktif. Tekanan pada pembelajar dalam mengkonstruksi gambaran domainnya, misalnya melalui pembelajaran berbasis persoalan. Dan yang terakhir yaitu ada ancangan relasional, dimulai dengan menggambarkan fenomenal dalam bahasa dari yang telah dialami seseorang. Nah, selanjutnya dari
literasi informasi itu ada jenis-jenis literasi informasi. Jenis literasi informasi itu ada 6. Yang pertama, literasi visual. Apa sih yang dimaksudkan literasi visual? Literasi visual artinya kemampuan untuk memahami dan menggunakan citra, termasuk kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengungkapkan diri sendiri dalam konteks citra. Literasi visual adalah kemampuan untuk memahami serta menggunakan citra visual dalam pekerjaan dan kehidupan seharian. Dari situ, seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain, membuat pamflet, tengara, dan membuat halaman web. Yang kedua yaitu ada literasi media. Literasi media ialah kemampuan seseorang untuk menggunakan berbagai media guna mengakses, analisis, serta menghasilkan informasi untuk berbagai keperluan. Dalam kehidupan sehari-hari seseorang akan dipengaruhi oleh media yang ada di sekitar kita, berupa televisi, film, radio, musik terekam, surat kabar, dan majalah. Yang ketiga yaitu ada literasi teknologi komputer dan komunikasi lazim. Literasi komputer artinya kemampuan tahu bagaimana menggunakan dan mengoperasikan komputer secara efisien sebagai mesin pemroses informasi. Literasi perangkat keras mengacu kepada operator dasar yang diperlukan untuk menggunakan komputer seperti personal komputer, laptop, notebook, tablet komputer, serta gawai genggam semacam BlackBerry. Yang keempat yaitu literasi jaringan, merupakan literasi dalam menggunakan jaringan digital secara efektif yang banyak berkembang berkat keberadaan internet. Bagi pustakawan, literasi informasi masyarakat perubahan pikir dari kepemilikan ke akses, artinya informasi milik perpustakaan namun dapat diakses oleh publik, sehingga menimbulkan pertanyaan seberapa jauh konsep kepemilikan itu. Yang kelima yaitu ada literasi kultural. Literasi kultural artinya pengetahuan mengenai serta pemahaman tentang bagaimana tradisi, kepercayaan, simbol dan ikon, perayaan dan sarana komunikasi sebuah negara, agama, kelompok etnik atau suku berdampak terhadap penciptaan, penyimpanan, penanganan, komunikasi, preservasi, serta pengarsipan data, informasi dan pengetahuan dengan menggunakan teknologi. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah literasi digital. Nah, literasi digital ini akan dijelaskan di mind mapping yang di sebelah. Nah, ini adalah mind mapping dari literasi digital. Nah, di sini literasi digital yaitu ada sejarah, pengertian, elemen esensial, dan prinsip. Dan yang terakhir itu ada indikator literasi digital. Nah, yang pertama itu ada sejarah. Pada awal 5 Masehi, interaksi manusia dalam proses literasi sudah mengenal salin tukar informasi melalui pos merpati. Pada tahun 1837 ditemukan telegram. Tahun 1867, Alexander Graham Bell menemukan telepon. Pada awal tahun 1900-an, radio dan televisi menjadi idola masyarakat dunia. Dan pada tahun 1941 ditemukanlah komputer. Nah, yang kedua yaitu ada pengertian dari literasi digital. Menurut Paul Gilster dalam bukunya yang berjudul Digital Literasi tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dari berbagai sumber yang sangat luas yang diakses melalui piranti komputer. Yang selanjutnya yaitu ada elemen esensial. Elemen esensial literasi digital itu ada 8. Yang pertama, kultural. Kultural yaitu pemahaman ragam konteks pengguna dunia digital. Kedua, kognitif yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga, konstruktif yaitu reka cipta sesuatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif yaitu memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam, kreatif. Yang ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Dan yang kedelapan, bertanggung jawab secara sosial. Selanjutnya yaitu ada prinsip dari literasi digital.
Prinsip literasi digital itu ada 3. Yang pertama, pemahaman, yang meliputi kemampuan untuk mengekstrak ide secara implisit dan eksplisit dari media. Yang kedua yaitu ada saling ketergantungan, yang dimaknai bagaimana suatu bentuk media berhubungan dengan yang lain secara potensi, metaforis, ideal, dan harfiah. Yang ketiga yaitu ada faktor sosial. Berbagi tidak hanya sekadar sarana untuk menunjukkan identitas pribadi atau distribusi informasi, tetapi juga dapat membuat pesan tersendiri. Siapa yang membagikan informasi, kepada siapa informasi itu diberikan, dan melalui media apa informasi itu berikan tidak hanya dapat menentukan keberhasilan jangka panjang media itu tersendiri, tetapi juga dapat membentuk ekosistem organik untuk mencari informasi, berbagi informasi, menyimpan informasi, dan akhirnya membentuk ulang media itu sendiri. Yang keempat yaitu ada kurasi. Berbicara tentang penyimpanan informasi seperti penyimpanan konten pada media sosial melalui metode save to read later merupakan salah satu jenis literasi yang dihubungkan dengan kemampuan untuk memahami nilai dari sebuah informasi dan menyimpannya agar lebih mudah diakses dan dapat bermanfaat jangka panjang. Yang terakhir itu ada indikator literasi digital. Indikator literasi digital itu ada 3. Indikator literasi di sekolah, indikator literasi di keluarga, dan indikator literasi di masyarakat. Indikator literasi di sekolah yaitu ada 3. Yang pertama basis kelas, yang kedua basis budaya sekolah, dan yang ketiga basis masyarakat. Nah, yang kedua yaitu ada indikator literasi di keluarga. Yang pertama ada meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki keluarga. Yang kedua ada meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital dalam keluarga setiap harinya. Yang ketiga, meningkatnya jumlah bacaan literasi digital yang dibaca oleh anggota keluarga. Keempat, meningkatnya frekuensi akses anggota keluarga terhadap pengguna. Yang kelima, meningkatnya intensitas pemanfaatan media digital dalam berbagai kegiatan di keluarga. Dan yang keenam, jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada keluarga. Nah, yang selanjutnya yaitu ada indikator literasi digital di masyarakat. Yang pertama, meningkatnya jumlah dan variasi bahan bacaan literasi digital yang dimiliki setiap fasilitas publik. Kedua, meningkatnya frekuensi membaca bahan bacaan literasi digital setiap hari. Ketiga, meningkatnya jumlah bahan bacaan literasi digital yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Kelima, meningkatnya jumlah partisipasi aktif komunitas, lembaga atau instansi dalam penyediaan bahan bacaan literasi digital. Keenam, meningkatnya jumlah fasilitas publik yang mendukung literasi digital. Ketujuh, meningkatnya jumlah kegiatan literasi digital yang ada di masyarakat. Kedelapan, meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan literasi digital. Kesembilan, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Kesepuluh, meningkatnya pemanfaatan media digital dan internet dalam memberikan akses informasi dan layanan publik. 11. Meningkatnya pemahaman masyarakat terkait penggunaan internet dan undang-undang ITE. 12. Meningkatnya angka ketersediaan akses dan penggunaan atau melek internet di suatu daerah. Dan yang ke-13, meningkatnya jumlah pelatihan literasi digital yang aplikatif dan berdampak pada masyarakat. Nah, tadi adalah penjelasan saya tentang apa sih yang dimaksud dengan literasi informasi dan literasi digital. Semoga bermanfaat untuk saya dan untuk kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.